Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Dalesa Turitonga, MPM 200826038. Di sini saya akan mempresentasikan map saya dari blog neurologi yang berjudul Vertigo atau Binary Paroxysmal Positional Vertigo. Di sini saya akan menjelaskan definisinya, di mana BPF Binary Paroxysmal Positional Vertigo itu adalah salah satu penyebab tersering vertigo perifer yang ditandai dengan sensasi berputar singkat dan tiba-tiba, yang itu perubahan posisi kepala tertentu seperti saat bangun dari tidur, menengok, atau menunduk. Jadi ini merupakan gangguan vestibular di mana 70-20% mengeluh vertigo. Terus vertigo ini juga disebabkan ketika material berupa kalsium karbonat dari makula dalam dinding urtikel masuk ke dalam salah satu kanul semisirkular yang akan merespon ke saraf. Jadi epidemiologinya itu 11-68/100, prevalensinya 2,4% dari kunjungan 5,6 miliar orang ke rumah sakit dan klinik di United States dengan keluhan pusing didapatkan prevalensinya 17%-42%. Terus etiologinya itu BPF merupakan vertigo akibat masalah pada sistem vestibular di telinga bagian dalam. Namun, dalam sebagian besar kasus, penyebab BPF ini tidak dapat diketahui secara pasti atau idiopatik. Jadi, beberapa penelitian juga menunjukkan hubungan antara defisiensi vitamin D dan dengan kejadian BPF ini. Jadi, meningkat pada akhir musim dingin di mana kadar vitamin D dalam serum cenderung lebih rendah. Terus otitis media supuratif atau MCK itu juga dicurigai dalam berperan perkembangan BPF ini. Vertigo ini juga dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok besar, yaitu pertama ada otologis 25-61%, dia merupakan penyebab tersering vertigo meliputi BPF, Binary Paroxysmal Positional Vertigo, terus penyakit Meniere, terus gangguan saraf cranialis, terus otitis media. Terus neurologis 23-30%, dia penyebab neurologis vertigo antara lainnya itu gangguan cerebrovaskular batang otak atau cerebellum, ataksia akibat neuropati, gangguan penglihatan, gangguan pada cerebellum, atau sklerosis multiple atau penyakit autoimun yang dia menyerang sistem saraf pusat. Lalu ada faktor resikonya, di mana BPF ini dapat terjadi karena berbagai faktor, di antara lainnya ada trauma kepala, penyakit Meniere ipsilateral sekitar 6,5%, terus ada neuritis vestibular, terus penyakit sistemik berat atau riwayat operasi otologis sebelumnya. Lalu ada juga otitis media kronik. Jadi cara mendiagnosanya ini pertama anamnesis. Jadi pada pasien ini mengeluh vertigo ini dengan onset akut itu kurang dari 10-20 detik. Dia akibatnya itu perubahan posisi kepala. Jadi posisi ini dia berbalik di tempat tidur pada posisi lateral. Jadi bangun dari tempat tidur dia melihat ke atas dan belakang dan membungkuk. Terus vertigo ini bisa diikuti dengan kepala terasa seperti melayang dan mual. Lalu ada pemeriksaan fisik di mana dia memiliki pendengaran yang normal, tidak ada nixtamus spontan, dan pada evaluasi neurologis dia itu normal. Jadi BPF ini, pemeriksaan fisik standarnya itu adalah Dix Health Peak dan tes kalori. Di mana cara melakukannya itu pertama jelaskan pada penderita mengenai prosedur pemeriksaan dan vertigo mungkin akan timbul namun menghilang setelah beberapa detik. Jadi kedua, penderita didudukkan dekat bagian ujung tempat pemeriksa sehingga ketika posisi terlentang kepala ekstensi itu ke belakang dia 300-400. Jadi penderita diminta tetap membuka mata untuk melihat nixtamus yang muncul. Lalu ketiga, kepala diputar menengok ke kanan 450. Lalu ini menghasilkan kemungkinan bagi otolit untuk bergerak kalau ia memang sedang berada di kanalis semisirkularis posterior. Lalu tangan pemeriksa itu kedua sisi kepala ini penderita direbahkan sampai kepala tergantung pada ujung tempat pemeriksa. Lalu perhatikan munculnya nixtamus dan keluhan vertigo. Posisi tersebut ditahankan sampai 10-15 detik. Terus komponen cepat nixtamus harusnya upbeat itu ke arah dahi dan ipsilateral. Lalu kembalikan ke posisi duduk untuk melihat arah yang berlawanan dan penderita mengeluh kamar berputar ke arah yang berlawanan. Jadi provokasi itu ditemukan nixtamus yang timbulnya lambat 40 detik. Kemudian nixtamus menghilang kurang dari 1 menit. Jadi bila disebabkan kanalitis. Jadi pada nixtamus ini dapat terjadi lebih dari 1 menit. Jadi biasanya serangan vertigo berat dan timbul bersamaan.
Terus ada tes kalori. Jadi tes kalori ini dianjurkan oleh Dix dan Halpeck. Pada cara ini dipakai dua macam air, yaitu air dingin dan air panas. Jadi suhu air dingin adalah 300 Celcius, air panasnya 440 Celcius. Jadi volume air yang dialirkan tadi itu ke arah liang telinga kita. Jadi masing-masing 250 ml dalam waktu 40 detik. Setelah itu airnya itu dialirkan, dicatat lama niktamus yang timbul. Setelah telinga kiri diperiksa dengan air dingin, itu diperiksa dengan telinga kanan juga, dengan air dingin juga. Jadi dialirkan air panas lalu telinga dalam pada tiap-tiap selesai pemeriksaan telinga kiri atau kanan. Ada tata laksananya juga yang dimana non farmakologi. Jadi BPPF ini dikatakan adalah satu penyakit yang ringan dan dapat sembuh secara spontan dalam beberapa bulan. Namun banyak penelitian yang membuktikan dengan pemberian terapi awalnya, yaitu pada makula utriculus ada 5 manuver yang dapat dilakukan tergantung dari varian BPPF-nya. Pertama ada manuver A-play. Ini sering digunakan pada kanal vertikal. Pasien itu diminta untuk menolehkan kepala ke sisi sakit sebesar 450. Lalu pasien berbaring dengan kepala tergantung dan dipertahankan 1-2 menit. Lalu kepala diolehkan 900 ke sisi sebaliknya dan posisi supinasi berubah menjadi lateral decubitus dan dipertahankan 30-60 detik. Terus ada manuver Simon, di mana ini pasien diminta duduk tegak, lalu kepala dimiringkan 450 ke sisi yang sehat, lalu secara cepat bergerak ke posisi berbaring dan dipertahankan 20 selama 1-3 menit. Ada nixtamus dalam vertigo dapat diobservasi. Setelah itu pasien pindah ke posisi berbaring di sisi yang berlawanan. Terus ada manuver Lampert. Terus ada itu dia berguling. Dimulai dari posisi supinasi lalu pasien menolehkan kepala 900 ke sisi yang sehat. Itu diikuti dengan membalikkan tubuh ke posisinya. Terus ada farmakologi di mana anticholinergic. Ini gangguan vestibular, sebaiknya digunakan obat anti vertigo itu beserta memperlambat jarak cholinergic. Terus contohnya itu sulfasantropin 0,4 mg. Terus antihistamin. Contoh obatnya itu diphenhydramin 1, mg IM oral dan demenhydrinat 50-100 mg per 6 jam. Terus ada monoaminergic. Ini dia merangsang JARAS inhibitor nervus vestibularis sehingga berpengaruh terhadap ekstabilitas neuron. Contohnya itu amfetamin dan ephedrine. Terus ada benzodiazepin, itu memberikan jeda aktivitas neuron pada nervus vestibularis dengan menghambat retikular sistem. Contohnya itu diazepam. Lalu operasi ini dilakukan pada pasien BPF kronik dan serangan yang hebat dan telah dilakukan manuver motor tidak berhasil. Terdapat 2 pilihan intervensi yang teknik, itu operasi. Terus ada juga asimptomatis. Ini pasien tidak lagi mengeluhkan rasa pusing berputar dan head roll test tidak lagi memberikan gambaran nixtamus. Terus tidak ada perbaikan jika keluhan vertigo dirasakan berkurang. Lalu ada diagnosis banding. BPF memiliki diagnosis banding berikut, yaitu ada beberapa: penyakit Meniere, geger otak telinga bagian dalam, keracunan alkohol, nixtamus posisional asal sentral, terus hipotensi insufisiensi arteri vertebralis. Terus ada komplikasinya, yaitu ketakutan bergerak, gangguan aktivitas harian, kecemasan dan depresi, kekambuhan rekorensi vertigo. Jadi ada prognosisnya, di mana BPF ini baik, terutama bila ditangani dengan tepat menggunakan manuver reposisi seperti manuver A-play. Sebagian besar pasien itu sekitar 80-90%, dan dia menunjukkan perbaikan signifikan setelah 1 atau 2 kali terapi reposisi. Namun BPF ini memiliki kecenderungan untuk kambuh dengan angka rekorensi mencapai 30-50% dalam beberapa tahun. Terus edukasinya, hindari perubahan posisi kepala secara mendadak, terutama saat bangun tidur atau membungkuk. Gunakan bantal yang cukup tinggi saat tidur untuk menjaga posisi kepala. Terus hindari tidur miring pada sisi yang memicu vertigo. Lalu jaga kesehatan telinga, hindari infeksi telinga
berulang. Terus waspadai risiko jatuh terutama pada lansia dengan menjaga pencahayaan dan menggunakan alat bantu bila perlu. Terus rutin kontrol ke dokter bila BPF sering kambuh atau mengganggu aktivitas. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah. Referensi bisa dilihat di bawah main web saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.